Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di MK mitigasi bencana pesisir dan lautan. Nah, materi ke-9 judulnya itu kan mengenal tsunami ya. Nah, di situ itu kita membahas dua topik yaitu mengenal tsunami dan Indonesia rawan tsunami. Masalahnya ketutupan sama Zoom. Nah, cuman kan yang saya lihat di RPS-nya ya, RPS itu kan yang dibuat oleh ketua tim dosennya itu mungkin Pak Edo. Nah, pas saya lihat materi 9 sama 10 ini dia bahas tsunami-nya 2 kali. Nanti udah bahas di sini, bahas juga nanti sekali lagi di pertemuan ke depan. Jadi di sini cuma bahas pengenalannya aja sama ya mengapa dia rawan bencana. Oke lah, kita mulai aja ya. Nah, di sini kan kita buka step pertamanya, nah, mengenal tsunami. Nah, sini kan menurut Wikipedia ya. Wikipedia bisa juga sih sebenarnya kalau kita penelitian atau apa dia nggak boleh dari Wikipedia, kita harus dari sumbernya. Cuman karena ini bukan data penelitian utama, dia boleh aja dari Wikipedia karena itu pengertian. Tapi kalau untuk penelitian dia nggak boleh ambil sumber itu. Nah, ini menurut Wikipedia yang dari Inggrisnya, istilah tsunami itu berasal dari bahasa Jepang. Ya, kalau dari paduan katanya pun kita bakal kelihatan ya mana bahasa Jepang, bahasa Rusia, bahasa Yunani, dia kelihatan sih. Nah, tsunami Su-nya itu berarti pelabuhan, sedangkan naminya itu berarti gelombang. Maksudnya itu gelombang pelabuhan. Nah, gelombang pelabuhan itu kalau menurut saya bukan artinya dia tuh gelombang di pelabuhan, tapi gelombang yang berada di tepi pantai. Karena kan kalau daerah kita bilangnya pinggir pantai itu tepian pantai, atau mereka mungkin bilangnya pelabuhan. Beda beda maksud lah. Intinya itu dia gelombang yang ada di sekitaran pesisir lah. Nah, situ kan dibilang tsunami lah rangkaian gelombang yang terdiri dari beberapa gelombang. Nah, maksudnya itu dia gelombangnya itu bukan satu, tapi ada pertama gelombangnya mungkin agak besar ya, kecil, ataupun dia dari gelombang yang pertama kecil jadi besar, bukan satu gelombang. Kadang pun dia konstan sama lah besarnya. Cuman besaran gelombang itu kita cuma bilang besar kecilnya aja. Kalau besarnya besar kecil aja dia nggak terukur, dia bisa dibilang sama amplitudo. Oh, berapa sih amplitudo gelombangnya? Amplitudo itu jarak dia tuh waktu gelombangnya kapan rendah, itu kapan naik itu ada tingginya kan. Nah, itu dia namanya amplitudo. Kalau bilang oh amplitudonya 70, oh berarti dalam waktu dia dari batas terendah dari batas tertingginya itu 70, berarti saya bayangin sejilah. Tapi 70-nya itu ya 70 apa ya, kalau 70 cm kecil, kita amplitudonya 70 cm, oh berarti gelombang kecil. Tapi kalau bilang amplitudonya 20 meter, oh berarti besar tuh, jarak bawah ke atasnya 20 meter. Cuman kan kalau atas bawah itu dia dibagi dua, kalau yang lagi cekung kan nggak masalah dia, kalau yang lagi tinggi baru bahaya, mungkin ya 10 meter lah, gitulah gambarannya. Jadi dia cara bilang tinggi gelombangnya terukur itu dia pakai amplitudo. Tapi kalau kita bilang gelombangnya besar atau kecil, oh gelombang kecil. Nah, cuma sebagian orang kecil semana, kecil dia kah, besar dia atau apa. Tapi kalau kita bilang seginilah amplitudonya, itu amplitudo itu untuk gelombangnya. Cuma kalau kekuatan gempanya pakai Richter kan, jadi kita tahu oh besarkah gempa penyebabnya besar berapa, oh 7 skala Richter. Kalau 7 besar, kalau 5 mungkin ya gempa juga, cuman yang enggak menyebabkan tsunami. Nah, gambarannya gitulah penyebutannya ya. Setidaknya kan dari selesai kuliah nih kalian misalkan ada apa ya, info gempa atau info gelombang itu bisa kalian cari tahu semana sih besarnya. Jangan cuman dikabari orang besar kecilnya, tapi bisa kalian cek dulu di berita tuh. Oh, bisa dia berita nggak bilang berapa amplitudonya, karena amplitudo itu susah ukurnya, dia harus dilihat depan aslinya. Oh berapa dia, cuman mungkin ada metode perkiraannya, cuman di daerah kita mungkin belum ada. Kalau daerah tertentu mungkin udah ada. Jadi ya, nah sih perhatikan naik dan turunnya permukaan laut secara normal yang disebabkan oleh pasang surut selama bagian awal gambar tersebut. Oh, ini suruh liatin gambar ini kan gambar yang pertama, ini jam 6, ini tengah malam, ini pagi. Awalnya dia rendah, nanti lama-lama dia besar tuh mungkin ya karena ya apa ya, dia kalau gempa atau apa dia nggak langsung besar kaget, pasti dia gelombangnya apa ya pelan baru jadi besar. Ini contoh kasus di tsunami Jepang waktu itu. Cuman kalau kita kan pasti kalau gempa tuh nggak sampai jarak 1 hari, pasti dalam jarak berapa lama udah kelihatan dia waktu dia terdorong gempa, waktu dia surut,
Nah, gelombangnya bakal sampai terus. Tidak ada kecepatannya. Cuma kecepatannya saya betul kecepatannya lupa saya ukurnya pakai apa. Dia nanti ada dia misalkan berapa sih kecepatan gelombang ataupun kecepatannya diukur ya kapan dia naik pertama sampai dia naik lagi ke tempat itu. Nah, itulah kecepatannya, bukan kecepatan diukur pakai kilometer. Kalau pakai kilometer mungkin ada caranya juga, tapi umumnya gitu, mengukur pakai kecepatannya. Cuman kecepatannya kalau udah diukur untuk dikabari ke masyarakatnya udah dekat waktunya. Mungkin waktu gempanya itu udah disarankan untuk pergi terus sebelum kita mengukur berapa tinggi amplitudonya, berapa kecepatannya. Itu terlalu lama, udah apa tuh, udah duluan sampai banjir ya. Paling begitu gempa pertama sebelum dia melonjak, airnya itu udah dikabari dulu. Kemudian gelombang lebih besar biasanya diikuti oleh beberapa gelombang jauh lebih besar. Iya, ini semacam apa ya, kayak kita pukul air dalam ember lah. Kita tolak pertama kan itu embernya panjang ya, kita pompa nanti dia ada lagi gelombang berikutnya, gelombang lanjutan, bukan sekali tapi ada beberapa kali. Dalam banyak peristiwa tsunami garis pantai ditumbuk ditabrak oleh gelombang besar yang berulang. Ya, maksudnya berulang itu kan gelombang itu dia nggak satu, tapi ada beberapa. Begitu habis kena gelombang satu, nah mungkin nanti ada surutnya lagi, baru gelombang berikutnya. Jadi bukan sekali, berkali-kali. Nah, jadi ya. Oh, ini pengertian tsunami dari bahasa Indonesia dari Stasiun Meteorologi Pontianak. Meteorologi ini yang bagian apa ya? Bagian yang ngurusin tentang gempa atau bencana. Di sini dibilang tsunami adalah gelombang atau serangkaian gelombang. Berarti dia kalau dibilang gelombang sih gelombang satu atau serangkaian gelombang. Tapi sebenarnya lebih tepat yang serangkaian yang dihasilkan oleh gangguan seperti gempa bumi bawah laut yang menggeser dasar laut, tanah longsor. Nah, maksudnya ini kalau gempa dasar laut itu kan bumi kan ada beberapa lempeng ya. Nah, lempeng yang bergesekan itu dia mengakibatkan gempa karena kan lempeng itu sebenarnya dia tuh apa ya, lurus. Nah, begitu bergesek dia kan bakal balik lagi ke posisi semula. Nah, pas balik ke posisi semula, hentakannya itu yang bikin gelombang air. Nah, kemudian ada juga dia tanah longsor di laut, cuman itu nggak besar kali tsunami-nya, pasti kecil. Karena tergantung longsornya seberapa sih, biasanya nggak longsor besar kali juga. Letusan gunung ya dia bakal dorong sesuatu lah, letusan gunung bawah air ya, atau dampak asteroid itu kalau jatuh. Kayak kemarin apa ya, yang berita terbaru roket buatan Cina ya, satelit lah, dia tuh kan udah habis baterai, habis masanya, dia bakal jatuh ke bumi, cuman jatuhnya itu nggak ke darat, ke laut. Nah, itu dia nggak tsunami karena kan roketnya kecil. Tapi kalau asteroid itu dia besar, kayak kita nonton film, dia batu besar. Nah, itu pasti kemungkinan ada tsunami-nya karena batu yang dilempar dengan kecepatan tinggi, berat, dia pasti dampaknya besar. Cuman kan di sini asteroid jarang dia. Si awalnya gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil, umumnya 30-60 cm. Nah, amplitudo kecil ini kayak saya bilang tadi, dia tuh kecil lah dia waktu gelombang pertama tuh dia dorongan pertama kan berat ya, kayak dorong air tuh, ada masa airnya. Cuma 30-60, berarti cuma sebesar penggaris lah gelombangnya. Jadi tidak terasa dia kalau besar, tapi amplitudo dia membesar saat mendekati pantai. Nah, jadi kan tenaga gelombangnya itu mungkin sama, cuman kalau di perairan yang dalam dia tekanannya kecil, jadi ya gelombangnya cuma 36 cm. Tapi begitu getaran gelombangnya sampai ke daerah pantai, baru dia agak besar karena kan pantai airnya nggak begitu banyak. Jadi begitu didorong dengan gempa itu lebih besar muncratan airnya. Itulah gambarannya, kayak kita nepu air di dalam ember yang besar dengan ember yang kecil dengan tenaga yang sama, pasti di ember kecil lebih besar hentakan airnya. Itulah gambarannya kalau di laut tuh. Nah, dari sumber gempa tuh, gunung laut kan dia gunung atau gempa tuh biasanya di dalam perairan agak dalam dia, karena kan di inti bumi ya. Nah, situ biasanya di perairan dalam tuh hentakannya. Cuman kalau di laut kan nggak begitu besar gelombangnya. Cuman kalau di rambatannya nanti sampai di pantai baru dia kelihatan besar. Kemudian sih kenaikan permukaan air dapat mencapai 15-30 meter, menyebabkan banjir dengan kecepatan 90 km per jam. 90 km per jam dia cepat tuh, semacam kita bawa Honda paling sekitar 60-70, semacam itulah kecepatan airnya. Penting kencang kan.
menjangkau beberapa patan. Patan ini nggak tahu nih apa. Kenapa saya ambil ada kata-kata patan ya? Kurang tahu ya. Arus kilometer dari pantai dan menyebabkan kerusakan korban jiwa yang besar. Ya, kalau kerusakan atau korban jiwa itu kalau kita gagal melakukan mitigasi ataupun evakuasi. Jadi kita kena. Tapi kalau kita berhasil pindah, paling yang kerugian material, nggak sampai kerugian korban jiwa ya, karena kita berhasil ada sistem mitigasi. Tapi kalau kita nggak tanggap begitu dia terjadi gempa pertama, nah itu dia susah. Karena kalau orang misalkan nggak tahu kan, oh ini gempa atau gempa biasa, dia nggak pergi. Cuman kalau apa ya, kalau ada gempa kan kita waspada. Kalau yang dekat laut siapa tahu gempanya besar, jadi harus pantau info terus, apakah ini bukan tsunami atau apa. Nanti dilihat gempanya besar nggak di daerah mana. Nah, jadi kan kita bisa langsung siaga atau waspada sebelum gelombangnya datang. Sebab tsunami yang paling umum adalah gempa bumi. Maksudnya tuh penyebab yang paling utama tuh gempa bumi. Ya, gempa bumi kan dia apa ya? Bergeser lempengnya pasti itu lebih besar dibandingkan kayak runtuhnya pasir ya, tanah ataupun asteroid atau apa, itu agak jarang. Yang paling sering itu gempa bumi. Nah, terjadi di zona penujaman. Penujaman ini maksudnya itu apa ya? Zona, saya nggak tahu penujamannya Pak. Ada yang tahu nggak di penujaman ini maksudnya apa ya? Ini saya ambil dari web resminya. Bahasanya waktu di-convert ke bahasa Indonesia jadi kayak gini. Terutama di sebab tsunami umum adalah gempa bumi bawah laut, terutama di daerah penujaman yang anggap aja daerah terjadi bencana ya atau apa. Dengan kekuatan 7,0 skala magnitudo, ini hampir sama kayak skala Richter ya, 7. Emang itu kalau yang gempa berat itu dia biasanya 7 ke atas. Tapi kalau yang sering nengok berita 5 atau 6 dia nggak besar kali. Tapi kalau udah 7, sekian sudah besar. Penyebab lainnya adalah longsor, letusan gunung, jatuhnya benda besar seperti meteor dalam air. Ini agak jarang meteor. Longsor jarang, longsor besar kali. Letusan gunung juga nggak besar lihat tsunami-nya. Benda meteor dalam air. Secara geografis hampir seluruh tsunami terjadi di kawasan lingkar api Pasifik dan kawasan Palung Sumatera Samudra Hindia. Maksudnya tuh dia sering terjadi gempa tuh di daerah sering lingkar api itu daerah gunung berapi, daerah yang magmanya nggak begitu keras ya, jadi sering tergeser lempeng karena magmanya agak keras. Nah, pergeseran lempeng sama letusan gunung itulah biasanya terjadi tsunami. Jarang terjadi di daerah yang lempengnya jarang bergeser sama lempeng daerah lempeng yang jarang bergeser sama di daerah yang nggak banyak gunung api. Makanya di luar itu, yang di luar Khatulistiwa ya atau ekuator itu jarang gempa karena kan tingkat putaran atau rotasi buminya nggak begitu kencang di sana. Kalau kita di ekuator lebih kencang putaran tengah, jadi kencang putaran rotasinya lebih besar, berpeluang terjadi patahan yang mengakibatkan gempa yang mengakibatkan tsunami itu. Nah, risiko tsunami dapat dideteksi dengan sistem peringatan dini tsunami yang mengamati gempa-gempa berukuran besar dengan melakukan analisis data perubahan air laut yang terjadi setelahnya. Nah, ini kan dibilang tuh kita bisa mengetahui peringatan dininya tuh dengan mengetahui gempa sama perubahan air laut. Ini perubahan airnya tuh maksudnya mungkin perubahan gelombangnya, perubahan apa, bukan dia perubahan fisiknya, bukan perubahan dia airnya jadi warna hijau, airnya jadi warna lain lah, atau dia lihat ke tipe arusnya, apakah dia surut dulu atau nanti tiba-tiba kok surut nih, mungkin lagi ketarik karena dia patah lempeng pertama, pas membalnya lagi nanti dia bakal gelombang besar, itu maksudnya. Cuman biasanya jarang orang turun begitu ada gempa, dia turun lapang, dia lihat kondisi air, pasti itu lihatnya dari satelit. Jangan kalian pikir kalian tunggu orang ngecek, itu dia nggak ngecek kayak itu, dia paling ngecek dari satelit aja. Oh, airnya menurun nih, permukaan air turun, oh bentar lagi bakal naik, segitu cara lihatnya, nggak dia ukur langsung. Kemudian jika dianggap ada risiko tsunami, pihak berwenang dapat memberi peringatan atau mengambil tindakan seperti evakuasi. Ya, ini kalau udah tanda-tandanya baru mereka bikin evakuasi ya. Nah, risiko kerusakan juga dapat dikurangi dengan rancangan tahan tsunami, seperti membuat bangunan dengan luas serta bangunan bahan beton bertulang. Beton bertulang itu mungkin ini ya, di betonnya itu dipasang tulang melintang atau tulang vertikal. Kalau tulang vertikal hampir semua rumah ada, tapi kalau tulang yang horizontal itu kayaknya
jarang yang ada gitunya. Tapi nggak tahu lah tulang seperti apa yang maksudnya tuh kan. Maupun dengan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara menyelamatkan diri dari tsunami seperti pentingnya mengungsi dan menyiapkan rencana darurat jauh-jauh hari. Ini maksudnya tuh dia harus ada penyuluhan dari BMKG atau dari siapa kan, atau BNSP, BKSDA entah apa. Jadi dia diajarin kalau tsunami di daerah ini kita larinya ke arah sini. Nah, habis itu arahnya kalau bisa semua dari jalur ini. Jangan sampai nanti pas kita mau evakuasi satu keluar dari sini, satu keluar di sana, yang ada bikin macet di tengah karena panik. Tapi kalau udah tahu satu arah, kita keluarnya semua di jalan ini, jadi enak, satu jalur, nggak beradu-beradu jalur lah. Nah, kemudian mungkin nyiapin barang-barang yang berharganya di mana kan. Oh, kita sekali tarik aja barang-barang berharga ini, jangan nanti carian ini di mana, itu di mana. Jadi sekali bawa lah. Kemudian sini membahas tanda-tanda terjadinya tsunami. Dikutip dari Pusat Informasi Tsunami UNESCO. UNESCO ini lembaga luar negeri yang dari PBB tentang kemanusiaan, masalah bisa juga sih tentang bencana alam. Berikut tanda-tanda dari tsunami adalah gempa terjadi dekat pantai atau laut. Jika Anda berada dekat pantai dan merasakan getaran gempa, segera menjauh. Oh, ini kalau gempanya yang dekat pantai. Tapi tadi kan ada cerita gempanya misalkan di laut dalam ya. Nah, kalau di laut dalam itu dia masih antara tsunami atau enggak. Tapi kalau udah dia gempanya tuh di pantai itu udah siaga lah, waspada. Nah, gempa terjadi lepas pantai bisa memicu terjadi tsunami. Oh, ini maksudnya nih, lepas pantai itu di laut lepas bisa memicu, maksudnya bisa dan nggak mesti. Tapi kalau di pantai tadi dibilang segera menjauh. Nah, berarti kalau di pantai itu hampir pasti segera menjauh. Tapi kalau yang di lepas pantai itu kemungkinan lah gitu dibilang. Setelah menjauh dari pantai laut dan tetap update informasi dari instansi terkait. Jadi kita sering baca. Cuman kan kalau sekarang dia di SMS, kayak saya dulu pernah waktu ada gempa di SMS, ada gempa di daerah apa, tidak berpotensi tsunami. Orang yang di SMS itu berarti nomornya tercatat. Sementara kalau orang yang nggak ada SMS, sering-sering ganti nomor HP, udah dia nggak tahu info itu. Nah, kalau di rumah saya, nomor saya masih masuk, dan nomor istri nggak tahu masuk apa enggak. Nah, jadi setidaknya di dalam keluarga kalian kalau ada gempa tuh ada yang dikirim SMS dari BMKG, ya sampai satu keluarga nggak ada yang kirim. Nah, itu dia agak susah dikit, mungkin karena sering ganti nomor HP. Salah satu tanda tsunami adalah menyusutnya air di lepas pantai. Menyusutnya air laut disebabkan dasar pantai terlihat. Ini maksudnya ini berkurang nih airnya. Misalkan kalian sering pergi lah ke pantai yang melabuh nih, Naga Permai ataupun Ujung Karang tuh. Kalian tahu batasnya semana tuh. Nggak jauh dari pondok itulah pantas pesisiran. Tapi kok tiba-tiba surutnya dalam, oh itu bahaya, mungkin lagi tsunami atau apa kan. Dilihat dari situ. Cuma orang-orang yang sering lihat. Tapi kalau orang yang nggak sering lihat, dia nggak tahu semana berapa dah susurnya. Nah, jika Anda melihat fenomena ini, segera menjauh dan cari tempat yang tinggi. Ya, ini pasti sih tempat tinggi. Gelombang tsunami akan datang tidak lama setelah air laut susut drastis. Nah, itu waktu dia susut, dia bakal balik lagi. Karena kan saya bilang dari lempengan tuh, dia waktu bengkok ke dalam, narik air, dia susut. Tapi pas membal lagi, pas dia balik lagi semula, air yang di tempat bawah tadi, membal lagi, dia kayak membal karet gitu ya. Nah, itu dia bikin tsunami itu. Nah, kemudian masuk subbab yang kedua yaitu Indonesia rawan tsunami. Langsung kurang sehat lagi. Ada yang mau tanyain nggak sebelum masuk bab yang kedua nih? Sekarang saya istirahat dulu bentar. Ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada saya lanjut dah. Kalau di Zoom dia agak susah kalau mau nanya lama-lama. Kalau tanya-tanya nge-lag nih laptop. Jadi diusahain materinya sampai dulu. Kalau setidaknya kalau laptopnya nge-lag udah beres materinya. Apalagi kalau mati lampu udah selesai kuliahnya. Tapi kalau di kelas kan bisa kita lanjut tanya jawab. Nah, kekurangannya di situ. Kemudian Indonesia rawan tsunami. Yang pertama itu dikarenakan letak geografis. Dilansir dari Atlas Dunia, Indonesia terletak di antara lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ini nama-nama lempengnya, cuman kita nggak mempelajari lempeng. Setidaknya kita tahu bahwa kita berada di lempeng itu. Selain itu juga Indonesia termasuk dalam cincin api Pasifik yang tidak lain gugusan gunung berapi dunia. Masuk dalam area area gunung api yang aktif di dunia. Jadi maksudnya tuh gunung api itu bukan dipilih dia ini gunung yang berapi, bahaya atau enggak. Dia tuh berada di dalam ini urutan yang di bawah tanahnya magmanya masih aktif. Oh, di daerah ini magmanya aktif, berarti sepanjang inilah ya yang
gugusan cincin api dunia, bukan dia karena dicatat mana-mana yang sering meledak itu dikategorikan dalam cincin api. Cincin api itu ini lingkaran, kan bumi itu bulat. Nah, putaran magma itu, magma yang masih lembek itu atau aktif itu melingkarnya di daerah Indonesia termasuk, makanya dibilang cincin api, berbentuk bulatan yang magmanya bisa tiba-tiba meledak atau naik ke atas. Hal ini kemudian menjadi penyebab kenapa Indonesia sering kali terjadi gempa bumi baik vulkanik maupun tektonik. Nah, vulkanik itu dia yang gempa gunung berapi, atau tektonik itu ya gempa biasa yang enggak cuma tanahnya aja, tapi kalau vulkanik itu ada api-apinya. Pergerakan lempeng, salah satu penyebab terjadinya gempa adalah pergerakan lempeng. Saya bilang di awal tadi ya, pergerakan lempeng ini menghasilkan tekanan yang berujung pada terjadinya gempa. Besar kecilnya gempa tergantung pada besar tekanan terjadi karena pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng itu ibaratnya gini, misalkan kalian isi air ya di bak mandi kalian udah penuh. Nah, kalian goyang-goyangin lah itu bak tuh. Nah, itulah maksudnya lempeng. Ibaratnya bak tuh, bak plastik tuh lempengnya. Kalau kalian goyang-goyangin ke mana-mana tuh ya apa namanya, goyang dia, apalagi kalau yang tarik melebar kan susut doyan, kita lepasin lagi tumpah atau air. Nah, gitulah gambarannya. Lempeng ini keras. Kemudian teori lempeng tektonik menjelaskan bahwa bumi terdiri dari beberapa lapisan batuan. Ini ya jelas ya, bumi kan dia ada berapa lapisan ya, lapisan magma, lapisan apa, ada berlapis-lapis ya. Lapisan ini kemudian bergerak perlahan sehingga terpecah bertabrakan satu dengan lainnya. Nah, karena adanya rotasi, lempeng ini bukan bergerak sih, dia kan terputar sendiri itu. Nah, terputar itu kan nanti kan ada bentuknya nggak rata, pas bertabrakan itulah dia pergeseran lempeng. Jadi bukan lempeng itu makhluk hidup. Kalau makhluk hidup kan bergerak, ini kan benda mati, dia bergerak karena gaya rotasi bumi. Cuman karena dia ada berapa lapis, nah pas lapisan itu diputar tuh dia nggak tetap putarnya, pasti ada tergeseknya. Yang misalkan dia lempengnya berat, putarannya lambat, lempengnya agak ringan, putarannya kencang. Nah, pas nggak sama putaran itu, itulah dia tergeser. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya gempa tektonik. Nah, ini maksudnya gempa yang nggak ada apinya ya, karena letak Indonesia sudah dalam 3 lempeng bumi. Nah, lempeng tadi itulah lempeng Eurasia, lempeng Australia, lempeng apa? Lempeng apa tuh lagi tadi? Ada di depan tadi. Jika salah satu dari ketiga ini kemungkinan bergerak dan bergesekan dengan lempeng lain, terjadinya gempa besar. Ya, kalau bergesekan sama, kan tadi ada 3 lempeng ya. Nah, lempeng yang bergerak itu yang Indonesia, yang saya putar lah. Ini dia lempeng Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik. Jadi Indonesia itu ada 3 lempeng dia berdekatannya. Nah, situlah begitu bergesek, gesekan itu menyebabkan terjadinya gempa. Gempa itu bisa tsunami, bisa juga enggak. Lanjut sini, cincin api ya. Cincin api Pasifik atau lingkaran api atau ring of fire adalah adalah daerah yang sering terjadi gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan api Pasifik. Nah, cekungan api itulah dia, karena kan dia berbentuk cekung. Cekung itu karena magma ini kan panas, dia panas ngikis yang lapisan bawahnya, makanya dia bentuk cekung. Nah, lingkaran api itu dia bulat di daerah ekuator. Ekuator itu kan daerah tengah bumi yang putarannya lebih cepat. Nah, situ dia banyak magma. Cuman ya biasanya kan misalkan magma ini kan lembek ya permukaannya. Begitu putaran rotasinya kemungkinan dia yang di tengah, yang di ekuator itu banyak, karena Indonesia di ekuator. Makanya termasuk dalam cincin api ini. Daerah ini berbentuk seperti tapal Buddha yang mencakup wilayah sepanjang 40.000 km. Daerah ini juga disebut sebagai sabuk gempa Pasifik. Nah, mungkin nih lempeng api ini memang sama-sama di ekuator, tapi banyaknya mungkin di daerah Asia atau Indonesia ataupun di daerah lain. Pokoknya sekitar 40.000 km luas lah. Karena terletak di atas jalur magma ini, Indonesia memiliki 127 gunung berapi aktif dengan 5 juta penduduk yang tinggal di sekitarnya. Nah, itu dia. Sebenarnya di daerah lain juga banyak gunungnya, cuman karena gunungnya Indonesia itu berada di daerah lempeng cincin api ini. Cincin api ini bukan dia datang sendiri, kebetulan di daerah Indonesia dan sekitarnya tuh sama daerah ekuator lain terdapat cincin api ya. Cincin api kayak saya bilang tadi, dia kan benda yang lembek. Kalau putaran rotasi dia pasti putarnya di tengah, nggak mungkin dia di atas. Misalkan cincin yang bagian lembek ini putarannya nggak mungkin dia berputarnya di atas kutu, pasti dia turun ke tengah, karena kan
Indonesia. Daerah ekuator itu tengah, jadi kalau kita mutar sesuatu dia pasti berada di putaran yang terluar. Nah gitulah makanya gambaran cincin api tadi. Kemudian reaksi berantai dari gunung berapi. Jika dilihat dari peta cincin berapi fisik, kita bisa mengetahui bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia terdapat di atas dapur magma. Dapur magma tadi yang itu, yang magma cincin api tadi itu. Maksudnya tuh di bawah gunungnya tuh ada magma panas. Jadi kan makanya gunung Indonesia itu banyak ada gunung berapi, kan ada sumber apinya. Beberapa lain ya gunungnya nggak ada sumber api, karena meledak. Kalau ada dia bisa meledak. Karena berada dalam pada satu jalur, setiap aktivitas yang terjadi di dapur magma dapat memicu meletusnya gunung berapi secara bersamaan. Nah maksudnya itu kalau ada satu yang meledak atau apa, dia meledak lagi di tempat lain. Misalkan sekitar situlah meledak, karena dia berdekatan meledak juga. Lebih peluang itu dibandingkan daerah yang nggak berada di dapur magma itu yang berjauhan, yang meledak satu lagi jauh nggak ikutan. Tapi ledakan bersama tuh gak jarang sih, sesekali ada. Hal ini tentu disertai dengan rentetan gempa vulkanis, karena hal inilah Indonesia sangat sering terjadi gempa bumi. Nah, alasannya sering terjadi gempa bumi itu dia karena berada di daerah cincin api tadi, kemudian juga daerah berdasarkan ada tiga lempeng itu kalau sering bergesekan jadi gempa, kecuali dia cuma berada dalam satu lempeng. Oh, udah habis materinya. Ini sambil nunggu ada yang bertanya, saya absen aja dulu ya. Pertemuan ke-9 ya. Lucy ada. Lucy. Ada Pak, Lucy. Lucy di mana posisi? di Melabu Pak. Di Melabu, nggak di Simelu ya? Udah lama balik? Kemarin tanggal 15 Pak. Oh cepat ya, sebelum keluar pengumuman ya? Pengumuman sebelum lebaran ya, yang kuliah online tuh ya? Tapi udah balik duluan ya? Atau mau balik sendiri ya? Kan praktikum Pak. Oh gitu. Soalnya itulah karena belum ada arahan lagi ya, apakah online atau enggaknya. Karena kan posisi sebagian kalau udah kuliahnya online nanggung praktikumnya, ketemu langsung kan, mending ya jumpa aja langsung sekalian. Iya Pak. Apa? Anita mana? Ada? Anita ada? Lanjut dulu nggak ya? Ricky ada? Kayaknya ada tadi Ricky. Ricky di belakang. Ricky di mana posisi Ki? Di kampung Pak. Oh di Calang ya? Nanti kalau ada praktikum balik. Oh iya nggak apa-apa, saya nggak suruh balik aja, cuman mau tanya aja di mana posisi mahasiswanya. Soalnya nanti kalau mahasiswanya udah di sini semua nggak enak pula dosennya yang masih di kampung. Makanya saya cek juga. Ricky ada ya. Sofi ada sih. Sofi di mana posisinya? Sofi Pak, di mana posisi? Di kos Pak. Di Melabu, terus Melu. DP 1 Pak. Oh udah balik sini ya? Dari kapan balik? Daerah ADB 1 Pak. Ya, dari sejak kapan udah balik ke sini? Dari kapan, Pi? Kemarin Pak. Kemarin ya, ya udah siap-siap. Listi ada? Listi? Listi nggak nampak ya tadi. Lanjut dulu. Ahmad ada, Ahmad Basirin. Ahmad mana ada? Ahmad Basirin. Santika ada tadi ya. Santika berarti di ADB juga ya? Satu kos Pak, satu kos Pak. Udah lama ke sini? Udah dari kapan, Santika? Jaringan ya. Nurahmi ada? Jaringan Pak. Jaringan. Nurahmi ada? Nurahmi nggak nampak ya?
Haikal ada Haikal. Ya, Pak. Oh, Nur Rahmi ada. Nur Rahmi lagi di mana? Nur Rahmi posisi di mana? Nur Rahmi di mana dia? Lagi dulu ya. Haikal ada? Haikal nampak ya. Haikal nampak. Devia ada. Devia di mana posisi? Masih di kampung, Pak. Oh, di kampung ya, belum ada balik ya. Oke. Belum. Mary di mana? Mary ada di saya lihat. Di Melabu, Pak. Oh, di Melabu. Bojan di mana? Takengon atau di Melabu? Bojan. Pengon Pak. Takengon ya. Firma ada? Firma nampak. Cuman videonya valid Pak, nggak bisa Pak? buka. Kenapa? Bukan Video Firma. kameranya nggak bisa kebuka. Bukan Firman, si Firma Warni yang 2018. Kalau ini sekalian absen Firman jadi ya. Dan Firman ada juga. Firman di mana posisi? Di Melabu Pak. Oh, di Melabu ya. Mahliga ini lagi di mana? Si Mahliga ini ya, Aini ya. Lagi di mana dia? Tadi ada tadi. Tapi saya ada lihat lah. Mahliga ini ada lihat. Mahliga ini ada ya. Cut pasti di Melabu. Berarti yang belum saya lihat nih si Anita ya. Anita, Listi, Haikal, sama Firma. Mana nih suaranya? Kalau yang lain nggak sengaja pas putar-putar video itu kelihatan. Jadi kalau nggak muncul sekarang udah sempat kelihatan. Ini yang belum kelihatan di mana nih? Atau nggak ada yang mau sambil bertanya nggak? Sambil nunggu. Anita, Listi, Mama Siri ada. Ahmad, mana Mama Siri? Ahmad Basiri di mana? Di Melabu ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Iya. Oh dia, ya. Nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya nggak nih? Sambil nunggu Firma, Haikal, Listi sama Anita. Anita ada namanya, cuman nggak ada suaranya, sama aja itu. Nggak ada. Sudah ada tuh Pak. Ya, coba suara dulu. Kalau yang lain sempat kelihatan emang pas saya scroll nih. Cuman kalau nggak, biarpun nggak nampak video kayak Firman tadi, paling nggak suaranya ada. Ada yang mau bertanya nggak nih? Jam berapa? Oh, masih ada waktu nih. Ada mau bertanya? Atau lagi malas bertanya? Mana nih yang lain? Oh, Anita ada ya. Anita lagi di mana posisi? Lagi di kebun, Pak. Kebun, Trumon. Kebun, Ya, Pak. bubun atau Trumon? Anita. Ya. Kampungnya di Trumon, Pak. Trumon. Oh iya, ada lagi Trumon ya. Berarti yang belum ini Listi, Haikal sama Firma. Ini nggak nampak nih tadi. Kalau Listi nggak nampak. Firma ada lihat Listi tadi. Waktu kalian lagi kuliah ada lihat Listi nggak? Ada yang lihat nggak? Nggak ada. Kalau Haikal ada yang lihat nggak? Ada yang lihat nggak Haikal? Nggak ada ya. Kalau Firma yang 2018 ada yang sempat lihat nggak? Waktu kalian nggak ada ya. Oke nih, kalau absennya udah dulu berarti ada yang mau tanyain nggak nih? Ada sisa waktu 20 menit. Kalau ada yang mau tanyain silahkan. Kalau nggak ada yang tanyain, sisa waktu 20 menitnya ini kita sedekahkan aja ke dosen lain. Kalian beramal gitu. Ada yang mau tanyain nggak nih?
ini nggak apa-apa kalau mau bertanya tanya, kalau bilang udah cukup bilang aja udah cukup. Jadi kan saya jelas, oh udah cukup mereka nih, berarti saya tutup aja. Tapi kan kalau posisinya bingung nih, mau saya tutup tiba-tiba nanti mau bertanya mereka. Kalau emang mau tanya bilang mau tanya, udah cukup nggak apa-apa, itu biasa. Gimana Ahmad? Cukup betul bertanya? Hah? Cukup? Ahmad cukup. Yang lain gimana nih? Yang lain udah cukup atau mau bertanya? Atau kita sedekahkan nih sisa waktunya? Gimana nih? Kayak sinyal nih, nggak terdengar suaranya. Gimana? Ada lagi nggak nih? Nggak apa, bilang cukup aja, biasa tuh. Kalau emang udah paham, udah mengerti, ya udah gitu kan. Nggak saya tes sekarang, apa saya tes sekarang? Tesnya nanti pas ujian. Nah, sekarang ngapain dites? Ini udah ngerti dikit, ketika kalian baca slide-nya, kalian putar ulang ya videonya, kan udah maksud mengerti itu. Apa mau tanyain kalau emang mengerti? Tapi kalau ada mau tanya, nah, silakan. Gimana nih, baru 1 orang yang bilang cukup? Yang lain gimana nih? Paling nggak adalah 3-4 orang. Ojan yang mana? Cukup atau mau bertanya? Bojan. Gimana Riki? Bojan cukup. Riki gimana? Jadi Riki udah ngomong tapi nggak terdengar. Gimana Riki? Saya bertanya. Oh sinyal nih. Siapa mau bertanya? Oh Firman, gimana Firman? Oh, di bawah ya. Mau tanya apa Firman? Yang tentang setiap aktivitas yang terjadi di dapur, magma dapat memicu meletusnya gunung berapi secara bersamaan. Ya. Itu maksudnya apa Pak? Permasalahan di dapur sama gunung berapi Pak? Maksudnya tuh dapur itu bahasa apa ya, bahasa mereka. Sebenarnya bukan dapur itu, bisa dibilang lokasi yang cincin api itulah yang adanya magma. Cincin api, dapur sama lokasi magma itu ibaratnya sama. Misalkan ada aktivitas di situ, nah di atasnya ada gunung, kan dia magma itu kan sering terlonjak atau terlempar ke atas ke gunung itu. Dia kan lonjakannya tuh misalkan ada satu gunung, dia lonjakannya di situ aja. Tapi kalau ada 2 gunung atau 3 gunung di sekitarnya, lonjakan itu akan mengisi gunung-gunung di sampingnya. Makanya kalau satu meletus, yang lainnya meletus juga, karena berada di dalam dapur magma tadi. Kalau di tempat lain, dia kan mungkin posisinya bukan di ekuator ya, bukan di garis tengah. Mungkin kalau ada lonjakannya itu jarang ada apinya. Mungkin ada dapur magma tempat lain, ya bisa juga meledak gunungnya, cuman dapur magmanya nggak besar. Kalau di Indonesia, bukan Indonesia sih, di ekuator yang Indonesia ditempati itu dapur magmanya besar karena dia berada di tengah bumi. Jadi kalau Indonesia juga banyak gunung, begitu meledak satu lagi ikut meledak juga karena sumber percikan apinya itu udah banyak. Itu udah kurang lebihnya. Jadi kan ya kalau meledaknya itu ya pasti ada sumbernya magma tadi, magma yang terentah. Nah, misalkan ada sumber kayak corong gunung, ibarat corong lah. Kalau corongnya ada 2 ya 2 meledaknya kalau memang magmanya luas. Tapi kalau enggak gunungnya nggak berdekatan, ya gunung yang jaraknya jauh nggak bisa terisi magma. Ini karena berdekatan hanya terjadi magma gitu tadi. Gimana Firman? Bisa kurang lebih? Udah kurang lebih mengerti atau paham? Ya, mengerti Pak. Yang lain ada nggak nih? Ada yang mau tanyain lagi nggak yang lain? Mary kayak mana? Ada yang tanyain nggak? Enggak, Pak. Devia, ada yang tanyain? Enggak, Pak. Cut, yang mana Cut? Enggak ada, Pak. Ada. Kalau Santika sama Sofi mau tanyain nggak? Santika sama Sofi ada yang tanyain nggak? Om Maliga ini ya? Iya. Gimana? Ini? Hidup lah. Enggak Pak. Oh, Alhamdulillah udah jelas Pak.
Oke. Gimana Malega ini? Menanggulangi Alah. Cara menanggulangi gempa bumi. Kalau menanggulangi dia nggak bisa, yang ada itu kita apa ya, mitigasi gimana mata kuliah ini kita nih kayak melakukan perencanaan kalau gempa bumi itu terjadi. Dia kalau gempanya itu karena dia faktor alam nggak bisa dihindari, yang bisa kita hindari itu kalau ada tanda-tandanya, misalkan kayak gunung berapi itu contohnya kan dia kayak ada keluar yang apa tuh, kalau abu vulkanik lah, mungkin abu vulkaniknya belum banyak, jadi itu kita tidak bisa pindah terus, jangan. Oh bukan, emang sebenarnya bisa pindah terus, cuma kita tunggu instruksi dari lembaga kayak BMKG itu, oh ini udah abu vulkaniknya udah mulai keluar nih, udah bisa mengungsi, ataupun ini mengungsi tapi nggak lama karena mungkin ntar lagi berhenti. Tapi kalau udah parah kali abu vulkaniknya ya segera menjauh. Kita jadi nggak bisa dicegah, tapi kita bisa menghindari lebih awal gitu. Kalau mencegah atau menghentikan itu nggak bisa karena dia faktor alam. Karena siapa bisa menghentikan dapur magma tadi itu kayak meletup, ataupun siapa bisa menahan lempeng bumi itu biar nggak bergeser, itu ya selevel manusia nggak bisa lah, itu kelempeng besar, nah, itu dia nggak bisa juga. Mana Mas Geni? Gimana, udah paham belum kira-kira? Dah. Siapa nih? Ada yang tanya lagi? Lucy gimana? Ada yang tanya nggak? nggak ada Pak. Lucy nggak ada ya? Ada lagi yang lain ya? Tadi ada yang bersuara tadi kayaknya. Dia mau ngomong ya. Sini sinyalnya sih. Kadang udah pas sudah ngomong nggak kelihatan nih wajah siapa. Ini yang ngomong Pak, bilangnya udah kata dia. Oh udah, oh gitu. Kirain ada yang bertanya lagi. Berarti kalau nggak ada, betul nih nggak ada kan? Kalau nggak ada kita akhiri aja dulu pertemuan kali ini. Oke lah ya. Berarti saya akhiri aja dulu pertemuan untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya juga mohon maaf ya apabila ada kesalahan ataupun ada salah pengucapan kata atau ada buat kata-kata yang tersinggung. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini sisa 10 menitnya kita sedekahkan ya. Yuk.